Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk hari ini pertemuan yang kedua di mata pelajaran ilmu faraid. Silakan dibuka kitabnya halaman 3. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmul faraidi. Al faraidu lugotan jam'u faridotin bimakna at-takdiri. Kaqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim fanisfu ma faradtum al ayata ae qadartum. Wastilahan an nasibul muqaddaratu lil mawarisi wa summiya biha ilmul mirasi. Wakila ilmul faraidi huwa fiqhul mawarisi wa ilmul hisabi al musilu ila ma'rifati ma yakhussu kullu dhi hakin minat tirkati. Atirkatu hiya ma khallafahul mayitu min malin au hakin. Baik, kita terjemahkan. Ilmul faraidi, ilmu faraid. Ilmul faraidi, ilmu faraid. Dalam tarkib atau susunan ilmul faraidi itu terdiri dari dua kalimat. Yang pertama al ilmu, yang kedua al faraidi, al faraid, ya. Untuk masalah atau definisi ilmu itu kita akan menemukan pembahasannya dalam ilmu usul fikih, ya, dalam ilmu usul fikih. Yang mana yang disebut dengan ilmu itu adalah sifatun yan kasifu biha al matlub inkisafan taman. Sesuatu yang bisa mengungkapkan satu permasalahan dengan ungkapan yang sempurna, dengan pengetahuan yang sempurna. Itulah yang dinamakan ilmu. Jadi kalau mau dipersentasekan, yang disebut dengan ilmu itu 100%. Ya, pengetahuan tentang sesuatu secara 100%. Sudah tidak ada lagi pertanyaan. Lantaran sudah jelas dengan wawasan dan pengetahuan tersebut. Itu yang disebut dengan ilmu. Kalau baru 75%, itu bukan disebut dengan ilmu, bukan, ya, tapi disebutnya az-zannu, disebut dengan zon. Nah, minimal pengetahuan manusia itu sampai kepada 75% atau zon, ya. Sebab tidak ada seseorang yang mengetahui satu urusan secara mutlak, secara penuh 100% dia paham dan mengetahuinya, enggak. Jangankan masalah-masalah yang sepele gitu, ya, atau masalah-masalah rumit pun gitu, ya. Pamannya seorang dokter, ya, mau ngoperasi satu pasien, itu tidak bisa ditangani oleh seseorang, ya. Ada dokter spesialis bedah, dokter spesialis saraf, dokter spesialis yang lainnya. Ya, dari 10 orang baru mereka masing-masing berdasarkan keilmuannya namanya ngabedah pasien tersebut, ya. Jadi tidak ada seseorang yang masalah-masalah itu dapat dia kuasai secara 100%. Jadi paling tidak keilmuan manusia itu 75%, gitu, ya. Ilmu faraidi, ilmu faraid. Nah, seharusnya yang dinamakan ilmu faraid itu harus 100% pengetahuannya tentang al-faraid, tentang faraid. Tapi yang namanya manusia, keilmuan itu pasti terbatas. Jadi yang dinamakan ilmu di sini sebetulnya termasuk mencakup juga zon, ya. Ilmu faraidi, ilmu faraid. Mun disebut ilmu berarti kedah 100%. Kedah nama. Tapi nanti yang pengetahuan baru 75% pun bisa diistilahkan ilmu, bisa disebut ilmu. Sekalipun don itu sebetulnya 75%.
Ilmul faroidi, ilmu al faroid. Ilmu yang pertama, kalimat yang pertama ilmu udah dijelaskan barusan. Tinggal kita menjelaskan kalimat yang kedua yaitu al faroidi, al faroid. Baik, di bawah diterangkan al faroidu, kalimat al faroid lugotan secara bahasa, ya. Al faroidu lugotan, kalimat faroid secara bahasa jam'u faridotin adalah bentuk jamak dari kalimat faridoh. Faridoh mufradnya, jamaknya al faroid. Ilmul faroidi, ilmu tentang faridoh. Faridoh, ilmu tentang faridoh, ya. Jam'u faridotin, jamak dari kalimat faridoh. Apa artinya faridoh? Bimakna, artinya faridoh itu adalah at-takdiri, ketentuan, ketetapan. Ilmul faroidi, ilmu tentang faridoh, ilmu tentang ketentuan, ketetapan. Ya, secara bahasa mah ilmu faroid ilmu tentang sesuatu yang telah ditentukan, ilmu mengenai sesuatu yang telah ditetapkan. Secara bahasa, ya. Kak, seperti qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran ada kalimat faroid. Mana? Yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in talaktumuhunni min qabli an tamassuhunni wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum. Al-ayah, begitu, ya. Dan jika kalian laki-laki menceraikan, mentalak mereka perempuan, min qabli antamassuhunna, sebelum kalian menyentuh mereka, ya. Sebelum kalian menyentuh perempuan tersebut. Waqad faradtu, dan kalian telah faroidkan. Telah kalian faroidkan lahunna, bagi mereka, faridatan, ketentuannya. Naon telah kalian faroidkan teh? Qadartum, telah kalian tentukan, telah kalian tetapkan. Nah, dalam Al-Quran pun kalimat faridoh, kalimat faradtum, farodoh itu artinya at-takdir, ketentuan. Ilmu al-faroid, ilmu tentang al-faridoh. Al-faridoh teh at-takdir, sesuatu yang telah ditentukan. Dalilnya yen al-faroid teh faridoh bimana at-takdir, dalilnya surat Al-Baqarah ayat 237 ini. Jika kalian menceraikan mereka perempuan sebelum kalian menyentuh, tanda kutip, waqad faradtum lahunna faridatan, dan telah kalian faroidkan, telah kalian faridohkan, telah kalian tentukan mas kawinnya bagi mereka, bagi perempuan tersebut. Kalian menceraikannya sebelum kalian menyentuh perempuan-perempuan tersebut. Panisfu, maka berikanlah faridoh tersebut, mas kawin yang telah ditentukan tersebut, berikanlah panisfu, setengah ma faradtum, dari apa-apa yang telah kalian faroidkan. Naon faroidkan teh? Faradtum teh qadartum, setengah dari yang telah kalian tetapkan, yang telah kalian tentukan. Begitu. Jadi ilmu faroid secara bahasa ilmu tentang sesuatu yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan. Faroid tentang aturan-aturan, ketentuan-ketentuan. Nah, nanti akan dijelaskan secara istilah yang ditentukan teh masalah apa, ya? Urusan naon. Masalah sholat juga udah ada ketentuannya. Masalah saum juga ada ketetapannya. Apakah ilmu yang menerangkan tentang ketentuan-ketentuan sholat, tentang ketentuan-ketentuan
zakat dan sebagainya, apakah disebut ilmu faraid atau tidak? Tidak, sebab secara bahasa ilmu faraid ilmu tentang sesuatu yang telah ditentukan. Nah, kalau kita menerangkan tentang masalah ibadah yang sudah ditentukan, nah apakah ilmu tentang ibadah tersebut itu dikatakan ilmu faraid atau tidak secara istilah, ya? Hari secara lugoh memang faridoh teh ketentuan, tapi secara istilah yang disebut dengan ilmu faraid itu tidak setiap ilmu tentang ketentuan sesuatu dikatakan faraid, tidak. Sebab di bawah diterangkan wastilahan, sedangkan menurut istilah yang disebut dengan faraid itu adalah an-nasibul muqaddaru, bagian yang ditentukan. Bagian yang ditentukan lil mawarisi, untuk ahli waris. Ya, pas jelas nama. Ya, yang dimaksud sesuatu yang telah ditentukan itu adalah tentang bagian yang sudah ditentukan untuk ahli waris. Ya. Jadi ilmu faraid itu adalah ilmu yang menjelaskan sesuatu yang telah ditetapkan, yang telah ditentukan untuk ahli waris. Ya. Jadi gak bisa kalau umpamanya masalah ibadah yang tadi sholat, zakat dan sebagainya memang sudah ada ketentuan-ketentuannya, itu secara istilah tidak disebut dengan ilmu faraid, tidak. Sebab yang disebut dengan ilmu faraid secara istilah itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang bagian yang ditentukan lil mawarisi, untuk ahli waris. Jadi maaf nanti kalau umpamanya dalam ilmu faraid kita mencari tentang aturan bagaimana tata cara melaksanakan ibadah haji, mual kapanak dina ilmu faraid mah, ya, mual. Bagaimana cara kaifiyah mengkafani jenazah, mual. Tahun berapakah Rasulullah hijrah ke Madinah, mual ayat na faraid mah. Tapi kalau bertanya seseorang meninggal dunia meninggalkan ibu dan bapak, berapa bagian untuk ibu dan bapak, baru itu dijelaskan, diterangkan dalam ilmu faraid. Gitu ya. Bila menerangkan atanapi kita mencari kapan Rasulullah melaksanakan saum yang pertama, tahun berapa, mal ayat. Dina ilmu faraid mah mal ayat masalah itu mah. Ya, mal ayat. Ya. Apakah Allah itu beranak atau tidak? Mual ayat jawabannya dina ilmu faraid gak ada. Ya. Tapi kalau bertanya seseorang meninggal dunia, siapa yang termasuk dalam ahli waris? Baru itu dalam ilmu faraid. Sebab secara istilah yang disebut dengan ilmu faraid itu adalah satu cabang ilmu yang khusus menerangkan tentang bagian-bagian yang sudah ditentukan lil mawarisi, untuk ahli waris. Wasumia, dan dinamakan. Wasumia, dan dinamakan biha, dengan ilmu faraid tersebut, ilmul mirasi, ilmu waris. Ya, jadi ilmu tentang waris disebut juga ilmu faraid. Wakila, ada juga yang mengatakan secara istilah yang disebut dengan ilmu faraid itu huwa adalah fiqhul mawarisi, fikih waris. Ya. Fiqhul mawarisi, fikih waris. Wa ilmul hisabi, dan ilmu hisab. Ya. Jadi kalau dikatakan fikih faraid juga sama sebetulnya, masalah fikih juga gitu ya. Fiqhul mawarisi, masalah fikih tapi fikihnya fikih waris ya. Fiqhul mawarisi, fikih waris. Wa ilmul hisabi, dan ilmu hisab. Kenapa ilmu faraid dikatakan ilmu hisab, ilmu hitung? Sebab dalam faraid itu juga prakteknya juga nanti akan ada ilmu menggunakan hitungan ya.
Si A mendapatkan 1/2, si B mendapatkan 1/3, dijumlahkan berapa dan sebagainya. Nah, itu menggunakan ilmu hitung, makanya disebut dengan ilmu hisab gitu ya. Wa ilmul hisabi, dan ilmu hisab, ilmu hitung ya. Jadi faraid bisa disebut ilmu hisab, kemudian nanti ilmu falak juga bisa disebut ilmu hisab. Bahkan matematik itu juga bisa disebut ilmu hisab, begitu ya. Jadi sebetulnya dalam agama Islam itu tidak ada Tidak ada perbedaan gitu ya. Dikotomi lah, tidak ada dikotomi ilmu ya. Tidak ada perbedaan ilmu, ada ilmu kaduniaan umpamanya, ilmu kaduniaan, ilmu akhirat. Sebetulnya nggak ada itu ya, nggak ada. Mau tidak ada istilahnya ilmu keduniaan itunya, tidak ada istilahnya ilmu akhirat, nggak ada. Semuanya sama sebetulnya ya, semuanya sama gitu ya, semuanya sama. Model ayeuna belajar matematika, ada matematika dan kayak kan ada yang sampel seperti ini, ada di alam kubur mah mau ditanya matematika. Iya kan ada yang mengatakan seperti itu. Model belajar bahasa Inggris, kenal bahasa Inggris dah mau ditanya di alam kubur mau bahasa Inggris. Nah, bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Justru kita mempelajari ilmu-ilmu tersebut, ilmu matematika, ilmu yang lainnya ya, itu sebetulnya sebagai penunjang ya, sebagai penunjang alat supaya kita bisa lebih luas lagi ya menyampaikan tentang syariat agama Islam gitu ya. Kalau kita tidak bisa mempelajari ilmu hitung, ilmu matematika umpamanya bagian perhitungan dan sebagainya, kumaha masalah waris kan, tidak paham ya. Betul, ada gampang cenah. Ilmu waris mah gampang, pirang lagi 1/2 tambah 1/3 sama dengan berapa? Cari penyebutnya, cari pembilang. Oke, bisa lah. Gampang itu mah. Tapi kan nanti ada pengukuran tanah. Betul. Ya, mengukur tanah. Mengukur tanah kan belajar lagi nanti. Ya, apakah ya, luasnya bagaimana, panjangnya bagaimana, sabaraha tumbak dan sebagainya. Kalau kita tidak paham kepada ilmu ukur seperti itu, kumaha orang rek ngabagikeun tanah nah kan? Betul. Iya. Ya, jadi selagi coba pauge itu tidak ada istilahnya dikotomi ilmu gitu ya, tidak ada dikotomi ilmu. Kurnaon ana bade diajar diajar bahasa Inggris. Kan kita itu tidak nyamun temu orang di bahasa Sunda oke lah gitu ya. Di Sunda oke, di bahasa Indonesia juga mangga gitu ya. Oke. Tapi kan suatu saat bisa jadi mungkin kita punya keluarga yang ada turunan Inggrisnya gitu ya, punya istri yang dari orang Inggris, bahasanya bahasa Inggris ya, dan sebagainya. Nanti juga akan berkembang sesuai dengan kebutuhan ya. Ayeuna sigana mah dianggap tidak penting teh dikarenakan belum ada kebutuhan. Nanti ke suatu saat mah pasti akan perlu gitu ya, perlu ya. Wa ilmul hisabi, dan ilmu hisab al musilu yang menyampaikan ila ma'rifati kepada pengetahuan mayahussu kulli dihakin, setiap orang yang berhak minatir kati mendapatkan tirkah. Ilmu yang menyampaikan kepada pengetahuan setiap orang yang berhak untuk mendapatkan tirkah. Apa itu tirkah? Tirka itu ia adalah ma khallafahul mayitu, apa-apa yang ditinggalkan oleh mayit min malin, baik berupa harta atau hakin ataupun berupa hak ya. Tirka itu ia adalah ma khallafahul mayitu, apa-apa yang ditinggalkan oleh si mayit min malin, baik berupa harta atau hakin ataupun berupa hak ya. Ketika ada orang yang meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkannya itu disebut dengan tirkah ya, disebut dengan tirkah. Nah, siapa yang berhak untuk menerima tirkah orang yang meninggal dunia tersebut? Maka jawabannya hal tersebut bisa diketahui dengan ilmu faraid, dengan ilmu faraid ya. Urang mah enak ya, kita mah enak. Maksud enak teh begini. Maksud disebat raos teh kieu nya. Urang mah kari maca ya, kari narjamahkeun
tinggal memahami saja gitu kan. Untuk ta'rif dan definisi itu sudah ada dari para kiai-kiai, dari para ulama. Coba kita bayangkan para ulama yang awal gitu ya. Generasi pertama, generasi awal. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afradukum Ali Zaid bin Sabitin. Orang yang paling paham di antara kalian tentang ilmu faraid adalah Zaid bin Sabit. Coba Imam Muntamah jadi Zaid bin Sabit nawihullah. Orang atau napi generasi bawahnya aja lah. Generasi bawahnya Zaid bin Sabit. Panginten kapungkur can aya kitab kieu teh. Belum kan? Ya, belum ada ini dibundel atau dikitabkan atau dibukukan tentang masalah faraid. Dari A sampai Z udah selesai dengan satu kitab umpamanya ya. Ya, tentang masalah faraid udah dibahas. Belum ada ini kitabnya dulu. Ya. Adanya ilmu faraid tersebut tina dalil-dalil keterangan bahwa tina Al-Qur'an atanapi tina hadis. Gitu ya. Coba kalau kita misalkan generasi lah di bawahnya sahabat lah gitu nya. Kita ingin mengetahui si A, si B, si C itu berapa bagian yang dia dapatkan, berapa bagian yang akan dia terima, tentu harus mempelajarinya dari hasil menelaah, mengkaji, membaca dalil tina Al-Qur'an sareng tina hadis gitu kan. Ya. Muntama seseorang meninggalkan seorang suami umpamanya. Berapa bagian suami? Tah, panginten kapungkur majo moal ningal buku bagian suami halaman sabaraha halaman di dia ayat tuhnya. Enggak, ya. Tapi dibaca dulu, ditelaah dulu tina otak, tina pikiran teh. Ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan bagian suami. Oh iya ayatnya. Surat An-Nisa umpamanya ayat 11, ayat 12 umpamanya yang menerangkan tentang masalah suami. Berapa bagiannya? Setengah jika demikian, 1/4 jika begini, jika begini. Kan begitu dulu mah. Nya. Can kita masalah mahjub kan? Belum masalah sobah. Apa dalilnya? Apa keterangannya? Urang mah enak raos, ya enak. Nah aku mah enaknya. Para ulama udah disusunkan kitabnya dari A sampai Z udah selesai. Kita tinggal menerjemahkan atau tinggal kita memahami. Komo ayeuna mah kan zaman canggih. Kenaon diajar faraid? Gampang, udah buka aja Play Store kan. Cari ilmu faraid, cara hitung waris, seueur aplikasi banyak betul. Banyak. Nah, ringkas 5 menit oke beres. Download we di Play Store. Betul. Tanapi kapungkur mah dina laptop atau napi di komputer tinggal download aja software-softwarenya. Nya, software tentang ilmu faraid banyak. Teu kudu ayeuna lila-lila diajar faraid bang kaning pertemuan saminggu sakali iraha tamatna. Ya. Tos download aplikasi, download software dan sebagainya. Nya eta oge tiasa. Ya, betul. Itu juga bisa. Tapi ingat, kita tidak akan pernah tahu kenapa suami tina software eta, tina aplikasi eta mendapatkan bagian setengah. Kok kenapa? Model kalkulator lah. Karena orang diajar matematika di kelas umpamanya. Masalah penjumlahan, masalah pengurangan, pembagian, perkalian, kabeak-beak umur umpamanya. Tahu saya masalah kalkulator, nu 25.000 ge banyak. Ya, betul. Gak usah diajar udah we, masalah kalkulator 25.000, 2 tambah 3, celak 5. 3 kali 2 sama dengan aya genap. Nya eta oge biasa ku 25.000. Singkat ya, tidak usah capek-capek meakeun umur diajar pertambahan, perkalian dan sebagainya. Tinggal klik sama dengan aya jawabanana. Tapi kita tidak tahu, oh kenapa ini hasilnya jadi 6. Ya, mun tema 25 dibagi 5 sama dengan 5. Orang itu tidak akan pernah tahu kok kenapa ini jawabannya jadi 5. Tidak tahu prosesnya gitulah. Gak tahu prosesnya. Gitu ya. Jadi kita belajar itu supaya paham. Bukan hanya sebatas paham hasilnya wungkul, tapi kita juga paham prosesnya juga. Begitu ya.
Gitunya. Itu. Tirka itu ya adalah ma khallafahul mayitu, apa-apa yang ditinggalkan oleh mayit min malin, baik berupa harta au hakin ataupun berupa hak gitu ya. Di ilmu faraid itu ilmu yang menerangkan tentang bagian-bagian yang tertentu yang khusus yang akan diterima oleh seorang ahli waris dari orang yang meninggal dunia. Baik, sampai sana ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, untuk pertemuan hari ini dipandang cukup saja. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.